Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Ajil. Jadi sekarang channel Ajil ini adalah konten pertama tentang cerita-cerita story horor ya gitu ya. Dari pengalaman pribadi dan juga dari cerita-cerita dari teman-teman semuanya yang mau diceritain juga bisa langsung DM Instagram Ajil ya. Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu juga masih bermanfaat buat Ajil dan siapkan earphone ya, pakai headset supaya lebih seru sih sebenarnya, lebih jelas juga. Oke, langsung aja ceritanya. Kita mulai tentang kuntilanak penunggu drum. Jadi kalian tahu drum ya? Drum tuh kayak wadah bekas bensin, solar atau apapun yang dijadikan biasanya untuk nampung air ya, penampung air gitu, pakai drum yang besi tapi ya. Nah, jadi tahun 2010 tuh aku masih di Sumatera ya. Nah, kita tuh bersatu, dua, tiga, empat, lima, enam kalau nggak salah, enam orang ya. Enam orang itu kita merencanakan untuk bakar-bakar ayam untuk merayakan malam tahun baru. Nah, kita waktu itu bingung tuh tempatnya mau di mana, di rumah. Aku ya nggak enak sama keluarga, di rumah orang lain juga nggak ada. Jadi kita sepakat nyari rumah kosong. Ternyata rumah itu ya ada pemiliknya gitu kan. Ya kita izin dulu sama yang punya rumah. Gak enak toh sama, walaupun rumah itu kosong tapi kan masih ada pemiliknya. Kalau kita gunakan untuk hal yang tanpa izin ya itu nggak boleh. Jadi waktu itu kita dapat izin dari orangnya, namanya aku udah lupa ya. Nah, itu kita siang udah izin dapet, sorenya kita langsung cari ayam untuk dibakar. Kita waktu itu dua ekor ayam ya, terus ya dibersihin gitu, selesai nih, diungkap dulu biar biar dagingnya itu ya matang semua. Nah, ketika sebelum maghrib kita bawa ke rumah kosongnya itu. Nah, di sini mulai ada kejadian yang aneh-aneh. Itu rumah sebenarnya udah lama nggak dibuka, tapi kita waktu itu dipercaya untuk dikasih kuncinya. Sebenarnya di dalamnya itu masih ada peralatan perabotan komplit kayak TV, kulkas, cuman nggak ada yang fungsi. Kalau dibilang aktif sih itu aktif, masih bisa. Cuman waktu itu udah lama nggak ditempatin, jadi ya sama sekali nggak pernah dihidupin gitu. Nah, ada kejadian yang aneh waktu itu kita masuk, kita mau taruh di dapur, itu semuanya pintu terkunci rapat dan terkunci lah, pokoknya terkunci nggak bisa dibuka. Nah, teman saya itu tiba-tiba buka pintu kamar tuh ada dua kamar depan, kamar belakang. Nah, kamar belakang itu dibuka, dia ngecek wah ada apa gitu kan, nggak dikunci. Nah, terus setelah taruh ayam nih kita keluar dulu kan ya, kita bakarnya tuh agak maleman, jadi ya maghrib dulu, sholat maghrib udah ditinggal. Kita sepakat untuk bertemu di rumah itu jam 8 setengah 9. Nah, pokoknya habis sholat isya santai-santai langsung tuh datang ke sana. Takutnya kalau misalkan maghrib atau habis isya udah dibakar ya, nanti pas malam tahun barunya ya nggak ada lagi ayamnya, habis. Jadi waktu itu permulaan kita masuk jam 8 setengah 9, kita masuk ke rumah untuk ambil ayam nih, waktu kita periksa pintu semuanya, jadi dipastikan kalau kita itu tidak masuk ke ruangan manapun gitu ya. Cuma kan ngecek pintu. Ternyata pintu yang bisa kebuka tadi itu terkunci, dan itu tuh benar-benar terkunci, nggak bisa dibuka pakai tangan. Nyampe temen yang buka tadi udah berusaha untuk membuka, kayak buka pintu gitu, cuman ternyata itu tuh terkunci cetak gitu, dan kuncinya nggak sama kayak pintu masuk, beda. Nah, teman saya itu terheran dan manggil kita semua, kayak namanya tuh Ferry. Dia manggil kita kan, eh tadi sore itu ini pintu bisa dibuka. Lah, emangnya nggak bisa dibuka, kata saya deh. Nggak bisa, pintunya tuh dikunci. Tuh, saya nggak percaya tuh waktu itu, langsung kita cek kan. Bener, ternyata memang terkunci ya, nggak bisa dibuka, didorong itu nggak bisa. Setelah itu kita pergi menjauh dari pintunya dan kita anggap ya udahlah,
berarti memang ada penunggunya di sini. Tapi kita ya harus sopan gitu ya. Jadi kita harus sopan dan kita harus izin dulu. Jadi kita waktu izin dulu kayak ya ngomong, punten, permisi, kita numpang bakar ayam, kita nggak ganggu, kita nggak macem-macem, gitu aja, sama bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus minta perlindungan sama Allah, udah kayak gitu aja. Nah, ternyata nih guys ya, ketika kita sedang mempersiapkan semuanya, jadi si Angga ya, Angga itu sedang naruh piring yang untuk nasi itu, taruh udah di dapur, di sebelahnya drum yang buat nampung air tadi tuh, drum itu ya. Nah, ketika mau diambil, dipindahkan ke ruang tamu, di ruang tengah di depan TV, itu piring nggak ada. Itu Angga terheran-heran, piring kemana, siapa yang bawa, udah ditaruh di depan kah? Nah, Angga ke depan nih, ke ruang tamu, nggak ada. Nanya, piring siapa yang ngambil, kok nggak ada. Nah itu, nah disitulah mulai, piring tuh kok nggak ada. Kita cari-cari bareng ke belakang lagi kan, kita buka-buka lemari piring, ini bukan, beda, kita bawa piring sendiri, nggak pakai piring dari rumah itu tadi, kita bawa piring sendiri. Dan ternyata ketemu piringnya tuh di selap pojokan drum. Jadi misalnya drum itu di depannya ada ya, taruh piring sembarang aja, ternyata piringnya tuh udah diselap di belakang drum. Totalnya tuh ada 5 piring terselap dan ketutupan kardus. Nggak tahu ada yang usil antara teman kita atau memang ada penungguin di situ ya. Jadi teman nggak ada yang ngaku sampai bawa-bawa, demi Allah katanya. Jadi kita percaya waktu itu bahwa memang sedang dijailin. Nah, ketika kita semuanya berada di ruang tamu, apa? Ada seseorang lewat di belakang dapur. Kita pikir itu teman kita, tapi ada yang aneh. Nih, ada yang aneh karena kita berlima ini nggak ada yang pakai baju putih. Kita pakai baju hitam, baju merah, biru, sama orange. Satu lagi, pokoknya nggak ada baju putih, pokoknya nggak ada. Yang itu yang lihat 3 orang. Itu saya, ada Ferry, Agus kalau nggak salah ya, Agus. Itu ngeliat, wih siapa di belakang? Langsung ke belakang, nggak ada orang siapapun. Dan di situ kita langsung, jedar, kaget, dan ternyata ada suara ember jatuh. Dan kita nggak berani ke belakang. Ada suara ember jatuh, kita nggak berani ke belakang. Ya akhirnya kita tetap di ruangan tengah tadi, cuman tutup. Jadi dapur dan ruang tengah itu ada pintu pembatas. Nah, pintu pembatas itu akhirnya kita tutup rapat, kita selesai. Kita nggak ada hubungannya sama di dapur lagi. Nah, tapi si namanya nih Yusuf satu lagi, cuman panggilannya Black. Yusuf ini dia mules tiba-tiba tuh jam 2 malam tuh, dia ke dapur, dan pintu dapurnya, bukan dapur, pintu toiletnya itu sudah bolong-bolong. Nah, ketika dia sedang buang air, ternyata ada yang lewat dan terlihat dari bolongan pintu itu. Dan si Black langsung teriak, "Woi, siapa yang lewat?" Gitu ya. Kita cuman respon, "Lewat apa?" Gitu kan. Langsung diem, dia nggak ada suara. Selesai dia keluar dari toilet, langsung ke ruang tengah. Tunggu. Ada yang pakai baju putih nggak? Nah, dia ngecekin. Kita tuh nggak ada yang pakai baju putih. Dan akhirnya sadar bahwa yang lewat itu adalah yang tadi, si Mbak Kunti yang lewat tadi. Suara terdengar gitu doang. Suara terdengar tuh dari pojok. Jadi di dalam drum tuh ada suara seperti itu. Kita cari lagi kan, suaranya itu kita cari lagi untuk memastikan barangkali itu suara kodok atau suara cicak. Ya, untuk memastikan, kayak ayo suara lagi, keluarin lagi, bersuara. Dan itu hening, dia nggak ngeluarin suara apapun. Kita minta lagi,
ayolah keluarin, tunjukkan eksistensimu. Zaman-zaman masih suka nonton Dua Dunia dan Dunia Lain gitu kan, kita juga berani gitu kan. Akhirnya dia mengeluarkan suara lagi kayak gitu doang. Akhirnya di situ langsung dak, mohon maaf kita nggak ganggu sama sekali, dan kita langsung ke ruang tengah nonton TV ceritanya. Sambil nunggu sholat subuh kita nonton TV dan yang lainnya udah tidur, tinggal terbangun. Yang masih bangun adalah saya dan si Black. Ceritanya kipas angin ini ngarah ke Black, diem aja dia kayak gini ngarah ke Black. Tuh saya kepanasan kan, saya baru bilang gini, Black kipas anginnya puterin sih, maksudnya puterin tuh kayak gini gitu ya. Tiba-tiba kipas anginnya tuh kayak gini sendiri. Dude, saya sama Black cuman gini, Black Black gitu-gitu aja. Blacknya juga cuman ya gimana ya udah muter sendiri, mau saya puterin kata si Blacknya tuh. Jadi kita waktu itu berdua nggak bisa tidur, kita sengaja bangunin teman satu lagi, bangunin paksa kayak, wih bangun, tak ceritain, diceritain lah pokoknya tentang kipas tadi gerak sendiri. Akhirnya kita bangun semua dan cerita yang lain, contohnya kayak cerita ini pacaran, ini nembak, ini cerita nggak jelas. Laki-laki kalau lagi kumpul tahulah kan yang cerita apa aja. Nah gitu akhirnya kita selesai acaranya, dan azan subuh datang, selesai sholat subuh langsung pada pulang, dan siangnya pulangin kunci. Nah kita cerita tuh ke orangnya yang punya rumah. Yang punya rumah itu bilang gini, gimana, ada sesuatu yang ini enggak, yang asik gitu enggak di rumah. Langsung kita ceritain semuanya itu, dan orangnya tuh yang punya bilang memang di drum itu ada, soalnya tuh itu drum tuh dulu dapat ngambil dari rumah yang pernah kebakaran katanya, itu cuma dicat ulang. Nah itu tuh rumah orang itu meninggal lah, nggak tahu tuh kok drumnya tuh aneh taruh di rumah gitu guys. Jadi penunggunya itu adalah kuntilanak katanya. Ya kita waktu itu cuma itu pengalaman malam tahun baru yang wow ya, malam tahun baru dengan tamu tak diundang. Oke. Cerita Ajil kali ini itu aja, cerita real yang Ajil ya kan. Nanti next masih banyak cerita horor-horor dari Ajil yang Ajil banyak alamin ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.